Balik lagi dengan gue Kevin Helmi, dan kali ini gue bakal review salah satu film, yaitu Mantan Manten. Doa atau mantra seorang pemais itu punya andil dalam keberhasilan pernikahan si pengantin tersebut. Oke, jadi film ini bercerita tentang Yasnina yang punya kehidupan glamor, kekayaan, dan bahkan tunangan. Tapi tiba-tiba hidupnya sekejap langsung hilang gara-gara dikhianati oleh bosnya sendiri. Dan sampai suatu ketika dia baru sadar kalau dia masih punya villa di daerah Tawangmangu. Tapi untuk mendapatkan villa tersebut, Nina harus menjadi asisten seorang dukun manten, dan barulah petualangan dia dimulai. Oke, jujur aja, yang gue bacain sinopsisnya tadi, gue baca di aplikasi XX1. Tapi sebenarnya pas gue nonton film ini, gue sama sekali nggak nonton trailer atau baca sinopsisnya tadi. Dan bahkan gue nonton film ini cuma lihat poster sama teasernya doang. Teaser video ya, bukan trailer, karena teaser sama trailer itu beda gitu. Nah terus kalau misalkan nih kita lihat dari posternya dulu ya, kalian bisa nangkep nggak poster film ini bakal ceritanya kayak gimana? Kalau yang gue tangkep sih pas gue lihat poster ini tuh kayak oke, kayak film drama romance yang tapi udah mature, yang udah kayak menuju 30-an. Maksudnya ya mereka emang udah waktu ya nikah gitu loh. Terus udah gitu warna backgroundnya juga pink, jadi kayak oke, ini kayak romansa-romansa biasanya aja gitu loh. Gue kira kayak gitu. Ternyata film ini beda banget, parah. Posternya warna pink, isi filmnya warna pink pun juga sedikit pun nggak ada. Gue nggak tahu sih hal ini jadinya kekurangan atau kelebihan gitu loh. Cuma gue ngerasa sih jadinya kelebihan ya. Nah sekarang gue mau ngomongin hal-hal yang gue suka dulu dari film ini. Mungkin hal yang paling gue suka sebenarnya dari ceritanya. Emang sih menurut gue ceritanya nggak perfect banget, nggak yang wow banget, fantastis gitu loh. Kayak pas gue nonton Keluarga Cemara. Karena by the way, ini production house-nya sama ya, Visinema namanya. Visinema ini juga production house Keluarga Cemara dan Terlalu Tampan. Tapi intinya cerita di sini gue suka banget. Terutama tengah ke akhir itu gue suka banget, entah kenapa. Tapi justru ini dia, jadi kayak banyak pro kontranya gitu. Kayak pro-nya gue suka dari tengah ke akhir, tapi dari awal ke tengah gue agak kurang suka sedikit aja. Karena kalau ngomongin soal cerita ya menurut gue ceritanya ini kayak kurang banget pengenalan karakternya. Tiba-tiba kayak kita udah langsung disodorin segala hal. Jeder gitu. Jadi kayak tiba-tiba udah kaget aja gitu loh pas kita nonton. Baru juga 10 detik awal tiba-tiba udah kaget gitu. Jadi belum ada pengenalan siapa dia. Kayak udah langsung ditonjolin semua gitu loh. Tapi mungkin emang itu tujuannya menurut gue. Mereka langsung bikin kita kaget buat masukin konflik-konfliknya di awal. Karena ya emang konflik utamanya lebih besar lagi gitu loh. Jadi kayak konflik di awal tuh bener-bener kayak cuma oke, pemanasan doang gitu loh. Tapi tiba-tiba oke, mulai lagi ternyata makin besar gitu loh masalah yang dihadapin si Yasnina ini. Nah karena balik lagi ke soal poster yang gue bilang tadi, jujur aja menurut gue film ini jadi kayak soal salah marketing. Karena menurut gue posternya ini kayak tentang drama romance biasa, tapi isinya lebih banyak soal budaya-budaya, terutama budaya adat menikah versi Jawa gitu loh. Jadi kayak oke, ini banyak banget nuansa budayanya loh. Tapi kenapa di poster itu kesannya kayak sesuatu yang modern, glamour, ya pokoknya anak kota banget gitu loh. Padahal sebenarnya 90% dari film ini itu lokasinya ada di desa, kayak di rumahnya Keluarga Cemara gitu loh. Kalau kalian udah nonton pasti tahu kan, itu kayak rumahnya itu sebenarnya asik gitu loh, adem, tenang, sunyi gitu loh. Tapi sedangkan pas kita lihat poster filmnya ini kayak ya nuansa perkotaan gitu, beda banget. Nah makanya gue curiga sebenarnya mereka kayaknya kurang berani buat nunjukin budaya-budayanya itu, karena mungkin kalau nunjukin budaya di poster seakan orang udah males duluan. Gue nggak tahu sih tipikal orang Indonesia kayak gitu, tapi mungkin emang nyatanya begitu kali ya. Kayak tiap kali ada film yang bawa-bawa budaya ya kurang laku, tapi giliran bawa-bawa sesuatu yang modern, yang kekinian gitu loh, atau yang gombal-gombalan kayak Dilan, ya pasti laku-laku aja. Makanya ini beda banget gitu loh kalau kalian lihat posternya. Nah tapi menurut gue soal kesalahan marketing tadi itu jadi hal bagus bagi gue, karena kayak gue ngeliat oh posternya kayak biasa aja, tapi pas gue nonton filmnya itu lebih daripada apa yang gue ekspektasiin, apa yang gue bayangin gitu loh. Jadinya gue puas sih sebenarnya nonton film ini. Tapi kepuasan gue tadi juga emang cerita di film ini nggak se-perfect-perfectnya gitu loh, karena banyak banget adegan-adegan yang terlalu memaksakan sehingga kayak merelasikan A kenal B, B kenal C, C kenal D, D kenal A, balik lagi kayak gitu-gitunya tuh terlalu maksa menurut gue gitu loh. Dan bahkan soal kesalahan marketing tadi ini, kenapa ya gue bahas soal marketing terus, tapi emang bener. Jadi tuh kalau kalian lihat posternya juga, di posternya kan jelas banget gitu ada si Nina sama si cowoknya Surya. Ya gue kira bakal film ini full tentang mereka yang baru nikah, gue ekspektasinya kayak gitu. Tapi ternyata isi filmnya ini bener-bener kayak tentang Nina seorang. Surya itu tuh kayak ya cuma tambahan aja sebenarnya. Bahkan sebenarnya pemeran kedua di sini bukan Surya, tapi si ibu dukun mantennya itu, si Ibu Mariani. Nah lanjut ke soal sinematografi, gue sih rasa sinematografinya lumayan lah. Tapi tiap kali ada adegan drone itu ganggu banget sih, karena kualitasnya beda jauh
bau jomplang, noise banget. Nah pokoknya mendingan gak usah dimasukin sih daripada jomplang gitu menurut gue. Selain sinematografi, di sini ternyata ada kayak CGI gitu loh. Yang gak usah gue sebut sih adegan CGI ya gimana, tapi yang pasti itu ada adegan CGI dan cukup bagus. Malah bagusan adegan CGI-nya dibanding adegan drone-nya. Nah tapi pada akhirnya dari awalnya nih pas film ini mulai, gue kayak turun gue nggak suka gitu loh, kayak ini apaan sih nggak jelas. Terus tiba-tiba pas di tengah-tengah nih tiba-tiba mulai naik sampai ke ending, tiba-tiba gue ngerasa my god ini keren banget filmnya. Nah kalau misalkan kalian perhatiin film-film drama romance, tiap kali adegan klimaks pasti itu adegannya adalah konflik mereka berdua, atau ya lagi marahan, lagi berantem, ngomel-ngomel. Contoh film Dylan, pas lagi ngomel-ngomel, pas mereka lagi berantem ada ibunya juga di situ, adegannya berantem kan, nangis-nangisan, mewek-mewekan. Nah sedangkan di film ini menurut gue adegan klimaksnya tuh kayak mereka tuh karakternya dibikin kayak sabar, santai, tapi kita yang nonton tuh deg-degan anjir. Kayak aduh gue gak mau bilang apa-apa sih soalnya nanti bakal spoiler, karena mendingan kalian nonton aja gitu loh. Pokoknya menurut gue adegan terakhir-terakhir itu oke banget. So kejajaran cast and crew disutradarai oleh Farishat Lachuba dan diperankan oleh Atika Hasiholan sebagai Yasnina, Arifin Putra sebagai Surya, Tuti Kirana sebagai Maryanti, Tio Pakusadewo sebagai Iskandar, dan Martino Lio sebagai Ardi. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8/10. Oke, jujur aja gue emang jarang banget nonton film-film drama romansa Indonesia gitu loh. Nggak banyak lah yang gue tonton. Tapi menurut gue ini salah satu yang beda banget. Menurut gue setiap poster film itu adalah menjelaskan identitas singkat filmnya. Tapi sedangkan film ini tuh kayak nggak berani nunjukin identitasnya sebagai budaya dan adat tradisional Jawa. Kayak sayang aja, dan gue ngerasa sebenarnya agak ketipu. Tapi ketipu yang di luar ekspektasi gue. Jadi kayak ketipunya makin bagus, ya udah bagus dong daripada gue ketipu tapi malah ya beneran ketipu, malah kayak gue ya rugi. Kan mendingan gue usah nonton kalau kayak gitu. Dan bahkan kenapa gue juga berani ngasih film ini nilai 8/10, karena gue ngerasa film ini tuh bener-bener kuat banget nunjukin soal adat pernikahan Jawanya itu loh. Bahkan sampai kayak ritual-ritual yang mungkin kita nggak pernah lihat. Ya di sini kita dapat informasi sebagai penonton gitu loh. Apa yang kita belum tahu, apa yang kita penasaran, terutama buat kita-kita yang belum pernah ngerasain yang namanya nikah, ya kan? Oke, sekian review dari gue. Makasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video dan channel ini, kalian bisa klik tombol likes, komen, dan subscribe di sini. Oke, dadah.